Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'alal humum kullal humum hamman wahidan hammal akhirah kafahu lahu hamad dunya. Wa man tasya'abat alaihil humum min ahwalid dunya la yubalillahu fi awdiyatiha halak au kama qala Rasulullah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk di masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ini bukan kekuatan kita, bukan rencana kita, tapi Allah yang sudah menetapkan kita untuk duduk di sini dan kita untuk mudzakarah di sini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mulia, kita ini di dunia semakin tambah angka umur dan juga semakin dekat kematian kita. Maka pada kondisi kita dalam keadaan sehat, kita ini harus ada dan punya rasa dua. Yang pertama, harapan dalam hati kita ini kepada Allah SWT dan juga ketakutan. Tapi ketika ajal mau tiba kepada kita, rasa sudah lain, maka kita ini perbesar harapan kepada Allah, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bagian-bagian ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan roja atau ada hubungan dengan khauf, atau duluan khauf belakangan roja, atau duluan roja belakangan khauf. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Sebab saudara sekalian, tidak ada istilah dosa kecil. Kalau disambut dengan pengadilan Allah, semuanya akan nyangkut ke neraka sekalian. Dan tidak ada kata-kata dosa besar kalau disambutnya, dihadapnya dengan rahmat Allah, semuanya juga akan diampuni oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "I'lamu, wahai sekalian manusia, ketahuilah, annallaha syadidul iqab." Sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya. Tapi itu ayat belum selesai, baru koma kalau bahasa Indonesia lah.
wa annallaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini Syadidul Iqab, di sini Ghafurur Rahim. Dan ayat yang lain, Nabi ibadi anni anal Ghafurur Rahim. Wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku. Apa isi kabar? Anni anal Ghafurur Rahim. Aku adalah yang sangat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adabi ay wa nabbi ibadi. Anna adabi, dan kabarkan kepada hambaku, sungguh siksaku huwal adzabul alim, adalah siksa yang sangat pedih. Di sini menerangkan siksa yang tadi, belakangnya menerangkan rahmat. Ini duluan menerangkan rahmat, belakangan menerangkan siksa. Dan amal-amal orang yang soleh pun sama sekalian. Kita sering baca surah Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, orang yang takut kepada Allah selalu renggang punggung dan perutnya dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, selalu beribadah, berdoa kepada Allah di malam hari. Dorongan ibadah dan berdoanya khaufan, takut sengsara di akhirat dan takut azab Allah. Ini dorongannya. Yang kedua, wa tama'an, mengharap akan rahmat Allah. Ini orang ini bisa tidak tidur dengan dua. Satu dengan syaukun muklikun, kata ulama. Yang kedua dengan khaufun muz'izun, ketakutan yang sangat dan kerinduan yang sangat mendalam. Orang tidak bisa tidur dikarenakan apa? Ada ketakutan. Orang tidak bisa tidur dikarenakan apa? Ada kerinduan. Ini orang tidak bisa tidur malam. Apa dorongannya? Dia selalu berdoa, sujud, berdoa, sujud. Dorongannya yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Adalah takut tidak selamat di akhirat. Yang kedua, toma, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga sama saudara. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Adapun orang yang selalu taat dan patuh, tunduk dan patuh taat kepada Allah, ana alail, di waktu-waktu malam, sajida wa qa'ima, sujud berdiri, sujud berdiri, salat. Apa dorongan sujud berdiri itu sujud, salat, berdoa dan sebagainya. Yahdharul akhirata, takut tidak selamat di akhirat sekalian. Orang yang mendalam imannya kepada Allah, takut kepada Allah, takut tidak selamat. Yahdharul akhirata yang pertama, yang kedua wa yarju rahmat rabbi, dan mengharap rahmat Allah. Saudara sekalian, dalam hadis yang mafhumnya Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan. Kalau orang banyak takut oleh Allah di alam dunia, maka dia akan diberi aman di akhirat nanti. Dan sebaliknya, kalau orang merasa tenang-tenang dari azab Allah di dunia ini, maka dia akan banyak takut dengan azab Allah nanti di akhirat sekalian. Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut. Kalau di dunia merasa aman dari adab Allah, dia akan selalu nanti
ditakut-takuti dan merasakan siksa Allah di akhirat. Dan apabila dia banyak takut kepada Allah dalam dunia, maka dia akan nanti banyak aman di akhirat. Siapa di antara orang yang takut ini adalah para sahabat sekalian. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtarahumullah li suhbatin nabihim, kanu abarahum quluban wa a'maqahum ilman wa aqallahum takallufan." Apabila kamu mengambil contoh, jangan mengambil contoh dengan orang masa kini. Susah diikuti. Siapa yang harus dicontoh? Itu Nabi dan para sahabat. Kenapa? Ikhtarahumullah li suhbatin nabihim. Itu telah dipilih Allah menjadi sahabat Nabi. Kanu abarrahum quluban. Hati mereka ini mulus dari penyakit. Penyakit ghibah, penyakit hasud, penyakit sum'ah, penyakit ingin dibangga-bangga. Abarrahum quluban. Wa a'maqahum ilman. Ilmunya dalam-dalam. Ilmu dalam. Wa aqalluhum takallufan. Tapi apabila ditanya masalah, tidak pernah memaksakan sekalian. Bahkan selalu menghindar dari fatwa sekalian. Takut dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada seorang bermalam-malam nangis. Namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang sahabat Nabi yang meninggal di perang Mu'tah. Berbarengan meninggalnya dengan Ja'far bin Abi Thalib dan juga dengan Zaid bin Harithah. Dia wallahu alam sebelum kematian dia berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi pernah nangis terus, nangis. Bermalam-malam nangis. Sehingga istrinya pun yang tidur di sampingnya melihat suami seperti itu, dia pun menangis. Dikarenakan dia terus menangis. Istri pun terganggu, saking kasihan kepada suami yang menangis, ia pun terbawa menangis. Akhirnya, dikarenakan dia sedang menangis, lihat istrinya ikut nangis, dia hentikan dulu menangis, tanya istrinya, "Ya imro'ati, wa ya zaujati, wahai istriku, mayubkik, apa yang menjadikan engkau menangis?" Maka kata istrinya, "Abkani ma'abkaka." Yang menjadikan aku menangis dikarenakan sesuatu yang engkau menangis. Sesuatu yang menjadikan engkau menangis. Aku ini sebenarnya tidak mau menangis, tapi dikarenakan saking kasihan engkau menangis, aku pun ikut menangis. Aku bertanya kepada engkau, mayubkika, sekarang apa dorongan engkau menangis? Sedih apa, takut apa? Maka kata Abdullah bin Rawahah mengatakan, saya ini mengingat ayat Al-Quran yang tidak pernah lupa nasib saya di akhirat nanti. Mana? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Wa im minkum ayma minkum, dan tidak ada di antara kamu illa wariduha. Ibnu Abbas menafsirkan illa dakhiluha, kecuali akan lewat sirat semuanya. Akan menyeberang neraka semuanya. Karena ala rabbika hatman maqdiya, ini lewat dan masuk sudah menjadi keputusan Allah. Wahai istriku, kalau lewatnya suatu kepastian, tapi aku belum ada pasti dari Allah, apakah aku bisa lulus atau tidak, bisa keluar atau tidak. Ini yang aku menangis sekalian. Ini sahabat. Kita ini bukan sahabat. Dosa tiap hari tidak pernah dihitung sekalian. Pahala kadang-kadang suka dihitung-hitung. Kebaikan satu dihitung-hitung, dosa tidak pernah dihitung. Sufyan Tsauri pernah mengatakan orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang mempunyai satu dosa ditancapkan di hadapan dia. Ditangisi tiap malam, satu dosa. Tangisi terus, satu dosa. Tapi kebaikan dia tidak pernah disebut-sebut dan tidak pernah diingat-ingat, seakan-akan tidak pernah berbuat. Tapi satu dosa dia tangisi, maka dia masuk surga. Tapi orang yang celaka adalah satu kebaikan dia ingat-ingat, padahal cuma satu kebaikan. Tapi dosa tidak pernah diingatkan di mana-mana, seakan-akan tidak pernah melakukan. Tapi kebaikan dia satu diingat-ingat,
maka dia masuk neraka sekalian. Ini Abdullah bin Rawaha nangis sekalian. Padahal dia sahabat Nabi, telah berjuang dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, jadi sahabat Nabi. Melewat ayat ini, subhanallah. Takut sampai tidak berhenti nangis tiap malam. Dan juga ada seorang sahabat yang terkenal, yang masuk Islamnya dekat ke Futuh Mekah, yaitu Amr bin As. Ini Amr bin As ini seorang sahabat Nabi. Dia ketika mau meninggal dunia ini, anaknya memberikan harapan. Memberikan harapan, Pak, Bapak jangan takut meninggalkan dunia ini. Sebab Bapak sudah berjuang dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah pun ridho kepada Bapak. Apa yang kau takutkan meninggalkan dunia ini? Pasti Allah ridho kepada Bapak. Maka kata Amr bin As, wahai anakku, aku ini hidup dari dulu sampai sekarang mengalami 3 warna hidup. Pertama, warna hidup jahiliyah. Ketika Rasulullah tawarkan la ilaha illallah, dakwahkan la ilaha illallah, aku tolak, aku usir, aku benci. Dan tidak ada di benakku, di hatiku, tiap hari, tiap malam, kecuali bagaimana cara membunuh Rasulullah. Demi Allah, wahai anakku, kalau seandainya saat itu aku meninggal dunia, pasti aku jadi ahli neraka, wahai anakku. Kemudian Allah berikan warna kedua, aku diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga aku masuk Islam dan baiat di hadapan Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, saking ta'zim kepada Rasulullah, aku belum pernah melihat wajah Rasulullah dengan mata lebar-lebar, saking ta'zim dan malunya oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang meminta kepadaku bagaimana wajah Rasulullah setelah masuk Islam aku, maka aku tidak bisa menggambarkan. Apa sebabnya? Sebab aku tidak pernah memandang berani dengan mata lebar-lebar. Dan aku dijadikan anu oleh Rasulullah SAW. Wahai anakku, seandainya aku meninggal dunia saat Rasulullah ada, pasti besar harapan aku untuk masuk surga, anakku. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, warna ketiga hidupku sekarang. Nah ini aku jadikan gubernur di anu setelah meninggal Rasulullah. Allah alam nasibku sekarang ini, apakah di sebelah mana hidupku aku ini? Maka dia gilirkan badannya ke arah kiblat dan dia langsung ikrar di hadapan Allah, ya Allah, aku akan meninggalkan dunia ini, akan menghadap kepada mahkamahmu, ya Allah, tidak ada andalan daripada amalku yang diandalkan, ghairu anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung dia meninggal dunia saat itu. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Maka Bapak sekalian, Nabi Muhammad SAW ini usaha kepada manusia adalah usaha hati-hati manusia. Bagaimana manusia ini mati membawa iman sekalian. Bagaimana mati membawa iman. Sebab kalau mati tidak membawa iman, gagal bukan untuk 1 hari 2 kali. Atau 1 hari 3 kali, bukan untuk berhari-hari. Tapi kalau mati tanpa iman ini adalah gagal untuk selamanya, kholidina fiha abada. Sebab dunia ini ada awalnya dan juga ada akhirnya. Sedangkan akhirat ada awal tapi tidak ada akhir. Tidak bisa diukur dengan angka. Sehingga dalam mafhum hadis dikatakan, seandainya orang ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma minum sebentar, makan sebentar, tidur sebentar, terus sujud dan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai badannya kurus, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah nanti masukkan surga. Itu sujud 60 tahun tidak dihitung banyak dibandingkan dengan pahala dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seandainya orang ini tidak taat kepada Allah, maksiat enak-enak 60 tahun, terus enak, kemudian nanti dimasukkan ke neraka, hakikatnya itu tidak ada apa-apanya keenakan 60 tahun dibandingkan dengan siksa untuk selama-lamanya. Sehingga dalam hadis dikatakan, nanti Allah akan memanggil manusia bi'an amin nas, manusia yang paling dapat nikmat, yang paling ternikmat di alam dunia.
Tidak ada orang kecuali itu yang paling dapat nikmat dalam dunia. Kemudian Allah masukkan ke neraka gomsatan, secelup saja. Setelah itu ditanya, ya Allah, bagaimana engkau merasakan dirimu dari dulu sampai sekarang, wahai fulan, wahai hamba? Ya Allah, aku rasakan dari dulu sampai sekarang belum pernah mendapatkan nikmat, terasa sakit terus ya Allah. Jadi enak dunia 60 tahun, secelup saja ke neraka, lupa enaknya yang terasa sakitnya saja. Dan juga ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini dikatakan bi'afqarin nas wa ablan nas, manusia yang paling terpakir, manusia yang paling susah dan dapat musibah yang paling terbanyak. Tapi dia selalu hatinya dengan Allah. Amalnya pun mengikuti Rasulullah SAW. Maka dia masukkan sejenak ke surga, kemudian ditanya, bagaimana fulan, hamba, kau rasakan hidup dari dulu sampai sekarang? Maka kata si fulan tadi, ya Allah, dari dulu sampai sekarang aku belum pernah mendapatkan kerepotan, tidak enak dan sebagainya. Nikmat terus ya Allah. Lupa susah dunia dengan sebentar saja ke surga sekalian. Maka ini iman sekalian. Iman ini mahal sekalian. Orang kalau tahu harga sudah mahal, dikejar di mana-mana sekalian. Tapi kalau orang tidak tahu harga iman ini mahal, maka dia tidak akan usaha iman. Kalau orang ini tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur, mual dan sebagainya, terasa ini. Langsung datang ke dokter. Dokter, kenapa saya ini tidak enak tidur, tidak enak makan? Langsung diperiksa darah. Ya. Tensinya pun diperiksa. Oh, Bapak ini ada mungkin Pak gejala DB dan sebagainya. Langsung jual anu. Mau diimpus? Mau. Sebab terasa. Tapi kalau orang lemah iman tidak pernah terasa sekalian. Salat berjamaah sudah tertinggal beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bertahun-tahun tidak pernah terasa itu. Tahajud tertinggal, baca Quran tertinggal, tidak pernah terasa sekalian. Jadi kalau orang-orang dulu, sahabat itu dulu ini, tertinggal satu berjamaah saja ini sampai itu sakitnya 3 hari. Gara-gara melihat kebun korma, pulang asar selesai itu berjamaah, maka dikarenakan harga iman dan amal soleh tinggi di hadapan sahabat ini, sehingga dia kiparat itu korma yang asbab korma tadi dia tertinggal berjamaah, diwakafkan untuk kiparat tidak berjamaah asar 1 kali. Maka dalam surat yang pendek ini pentingnya iman sekalian. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sumpah demi waktu. Innal insan, sesungguhnya semua manusia lafi khusr, yakin dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dibuktikan imannya dengan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan yang saling berwasiat dengan hak, kematian, kubur, mahsyar, sirat, mizan, semuanya sampai titik akhir antara surga dan neraka. Ini wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabri. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dalam Nawadirnya, sebenarnya cukup ini pepatah dengan surat yang pendek ini bagi manusia ini. Secara amalan ijtimai, amalan infiradi, amalan individu, amalan sosial, dalam surat Al-Asr ini sudah cukup. Surat yang pendek tapi isinya subhanallah, padat. Sedikit tapi padat isinya. Sumpah demi waktu, sesungguhnya manusia yakin dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Seandainya tidak pakai sumpah pun wajib percaya. Manusia rugi kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Seandainya begitu dari Allah wajib percaya. Apalagi sudah pakai sumpah. Dan sudah pakai taukid lagi. Ya wau qasam, ya lam takkid, nun taukid. Itu disatukan sampai 3 penguat ini di sini. Dan Allah sumpah. Dan Allah tidak pernah bohong dan tidak akan bohong. Tapi untuk menetapkan iman dan amal soleh sampai Allah bersumpah. Wal asri, sumpah demi waktu, innal insan, sesungguhnya semua manusia lafi khusr, yakin dalam keadaan rugi kecuali orang yang iman dan amal soleh. Jadi usaha ke arah iman harus lebih dikedepankan daripada usaha segala-galanya.
ke arah iman. Sudah. Maka Nabi dalam Al-Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asapa. Nabi ini sampai-sampai sakit parah, atau ada yang mengatakan bakhi'un nafsaka, membinasakan dirinya dikarenakan sedih, illam yu'minu bihadal hadithi asaba, dikarenakan sedih manusia ini kenapa tidak iman kepada Allah SWT. Diajak tidak mau, diajak tidak mau. Saudara yang mulia, ini Nabi. Kalau gagal iman ini gagal untuk selamanya sekalian. Kalau gagal jantung sampai mati sudah. Gagal paru-paru sampai mati, gagal ginjal sampai mati. Tapi gagal iman tidak mati-mati sekalian. Terus siksa. Itu dalam surat Sajadah juga diterangkan. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'ma salihan inna muqinun. Kalau seandainya engkau lihat ketika orang mujrimun nakisu ru'usihim, dia ini menangis, cucuran air mata, cucuran darah, cucuran nanah dari matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak punya iman itu. Ayat yang lain, orang-orang munafik fal yadhaku qalila wa yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Wahai orang munafik, silakan engkau terbahak-bahak, ketawa-ketawa, tapi ketawa kamu paling sedikit 60 tahun. Wal yabku katsiran, nanti kamu akan nangis tidak ada hentinya. Sehingga dalam Ibnu Katsir dikatakan, seandainya saat itu, pertama itu 1000 tahun tangisan air mata, 1000 tahun tangisan darah, 1000 tahun tangisan nanah. Seandainya ada kapal laut saat itu dan dilayarkan di atasnya, tentunya akan bersaking banyaknya tangisan manusia saat itu. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana, ya Allah, absarna, kami lihat neraka, wasami'na, kami dengar gemuruh neraka dan teriakan neraka, farji'na, ya Allah, kembalikan lagi kami ke muka bumi, ke alam dunia. Untuk apa? Na'ma sholihan, ingin bisa amal soleh. Bukan ingin apa-apa. Sementara kita ini waktu, subhanallah, kalau waktu untuk dunia diambil untuk agama, merasa kerugian misalkan sekarang itu orang. Tapi kalau waktu agama diambil untuk dunia, senyum-senyum saja sekalian. Contoh ini, kalau kita sedang ngaji, ini waktu sedang ngaji misalkan, lantas ada yang manggil, Pak, ada tamu di rumah, ada keuntungan 2 miliar, langsung Ustadz izin dulu, sambil senyum Pak, berangkat, sambil senyum. Tapi kalau kita sedang bisnis, Pak, sholat dulu, aduh, iya, sholat dulu gimana ya, ini kepalang tanggung dan sebagainya. Jadi kalau waktu urusan bisnis diambil ke agama, merasa kerugian. Tapi ketika sedang kita berkumpul dalam membicarakan agama, diambil untuk dunia, merasa tidak kerugian sekalian. Saudara sekalian, ini ketika orang ini menghadap dan dihadapkan kepada neraka ini, bagaimana gemuruhnya neraka, bagaimana teriakan ahli neraka ini, maka orang ini ingin kembali ke dunia, ingin sujud lagi, ingin sholat, dan ingin jadi orang yang soleh. Sebab dia merasa gagal. Dalam ayat yang lain, surat Al-An'am, walau taro idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya engkau lihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana, mereka berkata ahli neraka, sungguh kami inginkan ya Allah, nuraddu, kami dikembalikan ke muka bumi, ke dunia lagi, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak akan berani mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan apabila kami ke muka bumi hidup ingin menjadi orang mukmin ya Allah. Jadi ingin menjadi orang yang beramal soleh, ingin menjadi orang mukmin. Dan juga orang yang tidak ikut amalan Nabi dan sunnah Rasul sekalian, Allah terangkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatkan wahai Muhammad, kabarkan dan sampaikan kepada umatmu, ketika ya'addu dzalimu, orang-orang musyrikin, orang-orang zalimin, dia gigit ala yadi, dua tangannya. Sampai ada yang mentafsirkan sampai dua sikutnya digigit lagi, jadikan lagi, digigit lagi. Apa yang dikatakan oleh dia? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, kalau tahu begini, tidak ada cara dan jalan yang aku ikuti dalam dunia kecuali jalan Rasul saja, ya Allah. Kalau tahu begini, ya Allah, hanya jalan Rasul yang aku tempuh dan aku ikuti, ya Allah. Ya, orang yang tidak mengikuti Rasul akan menjadi penyesalan sampai gigit dua tangannya habis. Jadikan lagi. Penyesalan apa yang lebih hebat daripada tidak mengikuti Rasul sekalian? Sehingga gigit dua tangannya. Ini orang-orang yang gagal iman. Ini orang yang tidak mewujudkan iman sebelum matinya sekalian. Maka Rasulullah SAW ketika Yahudi meninggal dunia, mau dikuburkan darafat ainah, cucuran air mata Nabi. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limada tabgi, kenapa engkau menangis? Hada Yahudi, kan ini Yahudi. Jawab Nabi, nafsun wahidun tafallata minni ilan nar. Satu jiwa pernah hidup sejaman dengan aku, tapi mati meleset ke neraka, tidak bawa ajaranku. Itu Nabi nangis. Bagaimana kalau seandainya Nabi saat sekarang ada melihat umat seperti ini sekalian? Masjid di mana-mana dibangun, tapi isinya apa sekalian? Sini sudah mendingan sini, tapi lihat di tempat-tempat lain sekalian. Bagaimana kalau Nabi ada sekarang melihat umat seperti ini? Kalau dulu subhanallah sampai orang munafik pun berjamaah. Kenapa orang munafik berjamaah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kenapa? Sebab dalam satu tafsir katakan kalau munafik saat itu tidak berjamaah, takut ketahuan munafiknya. Takut ketahuan nifaknya. Sebab setiap umat Islam yang di bibirnya mengucapkan dan ikrar di hatinya ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika mendengar adzan tidak ada sholat yang di rumah, sholat fardu, berangkat ke masjid. Kalau mereka munafik meninggalkan diri, takut ketahuan munafiknya, takut ketahuan nifaknya, maka dia mensejarkan diri supaya tidak ketahuan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sekarang ini orang ini umat Islam ngaku semuanya, tapi pas adzan di mana mereka itu sekalian? Kalau seandainya Nabi ada, bagaimana melihat umat seperti ini? Nabi untuk agama ini, Bapak sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul azizun 'alaih, berat kepada hati Nabi, risau akan hati Nabi. Apa yang jadi berat kepada Nabi? Ma anittum ay ma anitakum, sesuatu yang menjadikan kamu celaka. Apabila kamu mati tanpa iman, itu Nabi menangis. Risau dalam hati Nabi. Bagaimana ini umat selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi ini haris. Bukan haris tapi haris. Tidak mengenal lelah, tidak capek. Bahkan setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir dan ya ayyuhal muzammil, kemudian ya muddatsir, Nabi ini sampai pingsan. Kecapean mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita pingsan mungkin main bola, bulu tangkis dan sebagainya. Belum ada orang pingsan dalam dakwah, dalam tahajud, nggak ada. Pingsannya dalam perkara-perkara mubah atau perkara-perkara permainan. Tapi belum pernah perkara yang paling penting dalam agama kita pernah pingsan. Si anu tahajud pingsan sampai digotong, nggak ada. Ya anu baca Quran terlalu lama pingsan, nggak ada sekalian. Selalu dakwah, ya anu sampai pingsan, nggak ada. Tapi Nabi setelah turun ayat ya mudathir kum, wahai yang bersimut kum. Bayangkan Nabi di malam hari, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila awzid alaih waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Nabi suruh milih 2/3 jam, setengah jam, 2/3 malam, setengah malam, atau 1/3 malam. Rata-rata Nabi dengan sahabat selama setahun lebih
Ini antara 2/3 dan setengah malam, 6 jam, 8 jam, 6 jam, 8 jam. Subhanallah, bagaimana itu Nabi ini. Siangnya biasanya kalau orang kurang tidur malam, suka balas dendam siang harinya. Ini tidak, sekalian ada tugas di siang hari. Ya ayuhal muddathir, kum, jangan tidur, jangan tidur. Kum, berdiri. Fa'andir, berikan peringatan kepada umat, kepada kaum. Di balik dunia ini kalau tidak iman, ada neraka yang mengancam dirimu. Wa rabbaka fakabir, dan agungkan Allah. Ayla tukabir ila rabbaka. Jangan diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari Nabi sholat, nangis di hadapan Allah, minta hidayah untuk umat di hadapan Allah. Siang hari membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari menangis untuk hidayah. Di siang hari mengajak manusia untuk taat kepada Allah sampai pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, maka Fatimah nangis, ya abata, wahai bapak, kenapa bapak pingsan? Setelah bangun Nabi mengatakan, ya Fatimah, la rohata ba'dal yaum. Setelah hari ini turun Al-Muddathir, tidak ada waktu untuk istirahat senang-senang. Jadi Bapak sekalian, kita ini banyak istirahat, banyak senang-senang. Makan kita lebih enak daripada Nabi. Minum kita lebih enak daripada Nabi. Baju kita lebih bagus daripada Nabi. Senang kita lebih bagus daripada Nabi. Tapi amalan kita ini jauh dari amalan Nabi dan sahabat sekalian. Kita misalnya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami, berikan kami arahan dan hidayah untuk mendapatkan jalan siratal mustaqim, jalan agama yang dilakukan dan dicontohkan oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Para nabi, alladzina an'amta alaihim, yang Engkau berikan nikmat-nikmat din, nikmat agama, nikmat iman. Maka dalam hadis dikatakan, man ja'alal humum kulal humum hamman wahidan hammal akhirah kafahu lau hamad dunya. Siapa orang yang menjadikan bingung, semua bingung ada, tapi diwakili satu saja, bingung akhirat, bagaimana nasib saya di akhirat. Semua bingung diringkukkan jadi satu, bingung akhirat saja, kafahu lau hamad dunya, maka urusan bingung dunia diselesaikan oleh Allah SWT. Kalau orang bingungnya dipusatkan kepada akhirat, maka bingung dunia diselesaikan oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, waman tasya'abat alil humum, siapa orang yang bercabang-cabang bingungnya, tapi tidak ada bingung akhirat, risau akhirat tidak ada. Bagaimana istri saya di akhirat nanti? Anak saya bagaimana bersatu dengan saya atau tidak di akhirat nanti? Bagaimana cucu saya? Bagaimana nasib saya? Tidak pernah ada perhatian ke sana. Bingungnya cuma bingung min ahwali dunya, bingung makan minum kendaraan dan rumah. Tidak ada bingung akhirat sedikit pun. La yubalillah fi awdiyati halaka. Tidak peduli tahu dalam bingung mana dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hamba kami, tafarrag li ibadati. Coba luangkan waktu, kosongkan waktu untuk menghambakan dirimu kepadaku. Sebut aku, agungkan aku, sembah aku, tasbih, tahmid, tahlil, banggakan aku di hatimu. Sebut-sebut aku di hadapan makhlukku. Kalau engkau meluangkan waktu untuk aku, mengosongkan hatimu untuk aku, amla qalbaka ginan, aku akan penuhi hati kamu dengan serba kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan fakir kamu, kebutuhan kamu akan aku selesaikan. Wa illa, kalau seandainya engkau tidak meluangkan waktu untuk aku dan tidak meluangkan waktu untuk mengingat aku, bahkan jauh dari aku, mala'tu qalbaka syughlan, aku akan penuhi hati kamu dengan serba kesibukan, kerepotan yang tidak henti-henti. Wala asuddu faqraka, dan fakirmu tidak akan aku selesaikan dan tutupi. Ini sekalian, kalau kita mengejar terus, nafsu kita tidak akan ada selesai sekalian. Kita ini usia, kalau umur kita ini sudah 50 tahun, 40 tahun, ya 40 tahun ini waktu asar matahari di sana sekalian. Matahari di sana. Kalau 50 tahun, ya matahari sudah pukul 5 di sana sekalian. Mau kemana lagi? Masuk ke dalam sekalian. Sisanya mau diapakan lagi sekalian?
Sehingga segitu lagi itu. Apalagi sudah 60 tahun. Sisanya berapa lagi itu? Kalau bayangkan seperti matahari mendekat gitu, mau masuk. Kita harus yakin. Seyakin-yakinnya. Maka Nabi ini sampai harisun alaikum. Haris. Tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah. Dan Nabi ini bil mukminin raufur rahim. Nabi ini rauf rahim bil mukminin. Sayang, sangat perhatian, kasih sayang yang mendalam, lebih Nabi cinta kepada kita lebih daripada ibu kita kepada kita. Nabi sayang kepada kita dan perhatian kepada kita lebih daripada istri kita kepada kita. Nabi lebih sayang kepada kita lebih daripada anak kita kepada kita. Tapi kita kepada Nabi dan ajaran Nabi dan amalan Nabi sisa daripada istri dan anak-anak kita. Dikarenakan Nabi ini bil mukminin raufur rahim, maka Allah sudah mensyariatkan kepada kita. Nabi bil mukminin raufur rahim, Nabi lebih sayang kepada orang mukmin. Sampai dalam satu riwayat dikatakan Nabi pernah membaca dua ayat, satu ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Dua ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Isa mengenai umatnya dalam surat Al-Maidah akhir. Satu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, dibaca lagi oleh Nabi. Nabi membaca dua ayat ini, nangis dari Isya sampai subuh sekalian. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim berdoa, dibaca oleh Nabi ini. Ayatnya doa Nabi Ibrahim, ya Allah, orang yang ikut kepadaku itu golonganku. Orang yang tidak ikut atau membangga kepadaku, engkau maha ghafur, maha pengampun dan maha penyayang. Terus Nabi membaca ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Isa mengenai umatnya ketika Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Nabi Isa dipanggil oleh Allah, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani anta kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa ngadua, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini Nabi menangis, dua ayat ini dibaca, yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim dan yang pernah dibaca oleh Nabi Isa. Sampai subuh Nabi nangis mengenai umat itu. Pokoknya umat ingin diampuni dan disayangi oleh Allah. Sampai Allah ngutus Jibril, wahai Jibril, itu Muhammad sedang menangis, ada apa di hatinya? Allah Maha tahu. Tapi kalau Jibril tidak ditanyakan, bagaimana kita akan tahu? Akhirnya Jibril datang, ya Muhammad, Allah menyuruh aku kepada engkau untuk datang bertanya, ada apa di hatimu sampai engkau menangis seperti itu? Ya Jibril, bagaimana nasib umatku apabila aku meninggal dunia, bagaimana di akhirat nasib umatku? Maka Jibril melaporkan kepada Allah, ya Allah, dia menangis mengenai nasib umat. Maka kata Allah, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Muhammad, aku akan buat ridho perasaan hatimu mengenai umat engkau, dan aku tidak aku buat kecewa nanti di akhirat mengenai umatmu. Nah, baru nih Muhammad itu nangisnya tidak seperti tadi. Aku tidak akan membuat kecewa mengenai umat engkau di hadapanmu, dan aku akan buat ridho mengenai umat engkau kepadamu. Sampai ini Muhammad ini baru menangisnya berhenti. Ini Nabi menangis untuk kita. Tapi kita kapan menangis untuk agama Allah? Pernah istilah Sunda, maaf, pernah ngerutkeun halis, pernah gitu Mas? Pernah begini untuk agama, pernah nggak Mas kalian? Ya kalau anak sakit pernah kita ini. Kalau bati tidak datang atau keuntungan hilang, pernah gitu. Tapi pernahkah untuk agama Allah kita ini tidak tidur satu malam aja Mas kalian? Risau untuk umat bagaimana? Sampai Nabi untuk umat Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun.
Wahai Muhammad, aku tahu sungguh hatimu ini sudah sempit atas perkataan mereka. Engkau tawarkan kalimah yang mulia ini, la ilaha illallah. Mereka mengatakan sahir, mereka mengatakan kadzab, mereka mengatakan muftar, mereka mengatakan bahkan di depan engkau sendiri, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai Muhammad, sungguh sudah gila engkau wahai Muhammad. Pada Nabi bukan orang gila, tapi dikatakan gila dikarenakan agama sekalian. Sebenarnya siapa kita sekalian? Kita siapa? Nabi sampai dikatakan gila dalam urusan agama, dikatakan dukun dalam urusan agama. Jadi sampai ulama katakan kalau rumput hidup, kambing hidup, sama-sama hidup. Si rumput ingin disiram, tidak ada lagi kecuali ya darah si kambing. Si kambing pun ingin makan, tidak ada makanan kecuali rumput. Ini harga kambing dengan rumput. Ya berharga apa? Kambing, rumput diarit, diberikan kepada kambing. Sekarang kambing dengan pengembala kambing, meskipun orangnya di bawah standar rupanya, ini pengembala kambing dengan kambing, kata kambing saya ingin makan. Kata pengembala pun saya pun ingin makan, sama-sama ingin makan. Mana yang harus disembelih? Apakah si pengembala diberikan kepada, apakah si kambing diberikan kepada pengembala? Maka sembelih ini kambing, berikan kepada si pengembala tadi. Manusia bagaimanapun. Nih, meskipun ini bagus, ini kambingnya berikan kepada pembala. Sebab manusia derajatnya lebih mulia daripada binatang. Sekarang agama sekalian ini. Bahkan diinjak-injak oleh orang demi kepentingan dia. Ini agama ini harus lebih mulia di atas segala-galanya sekalian. Maka Nabi ini mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi meskipun mulia dalam di sisi Allah SWT karena kedudukannya, tapi pernah dihina dalam agama Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dikatakan Nabi bil mukminina raufur rahim, maka Allah mensyariatkan an-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi harus diperhatikan, agama Nabi harus diutamakan oleh orang-orang mukmin min anfusihim, daripada mukmin memikirkan awaknya pribadi, dirinya pribadi. Bukan tidak penting, tapi mana paling penting? Agama dulu, baru kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajmain. Sudah yang mulia, jangankan Nabi kepada orang mukmin. Jadi kita ini harus menghargai orang mukmin. Bahkan Nabi diperintah oleh Allah, wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kamu harus tawadu. Istilah Sunda handap asor kepada orang-orang yang ikut kepada engkau, dia orang mukmin. Sampai-sampai itu Ibnu Umar pernah tawaf, setelah selesai tawaf, sholat di makom Ibrahim belakangnya, dan dia duduk melihat dulu orang berputar tawaf itu. Maka kata Ibnu Umar, wahai Ka'bah, engkau mulia. Orang jauh-jauh korban harta, korban tenaga untuk mendekat kepada engkau. Tapi wahai Ka'bah, kemuliaan engkau tidak melebihi mulianya seorang hati mukmin. Apa sebabnya? Sebab engkau dibangun oleh tangan manusia, hati mukmin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau Ka'bah dihancurkan dari rusak, Allah marah kepada penghancur engkau dan perusak yang merusak engkau. Tapi Allah lebih marah apabila hati mukmin disakiti dan didolimi, dihianati. Sebab engkau dibangun oleh tangan manusia, sedangkan hati mukmin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bil mukminin raufur rahim. Jangankan kepada kita Nabi ini, Pak, bayangkan. Sayangnya pernah dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seorang munafik yang menjadi pemimpin. Terjadi kekacauan dalam perang Uhud, dia diantaranya. Sampai anaknya datang berseru, ya Rasulullah, bagaimana kalau bapak saya bunuh oleh saya? Kata Nabi, jangan. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah wasiat kepada anaknya, Abdullah namanya. Tapi anaknya murni imannya. Wahai anakku, apabila aku mati, tolong ingin disolatan langsung oleh Muhammad dan dikuburkan oleh Muhammad, dan juga saya ini ingin dikapanin dengan gamis Muhammad.
Jadi permintaannya, padahal dia memusuhi Nabi, bertahun-tahun musuh Nabi. Ingin dikuburkan oleh Nabi, ingin disolatan oleh Nabi, dan juga ingin dikafani dengan gamis Nabi. Bayangkan. Maka ketika datang itu anaknya memberitahu bahwa bapaknya meninggal dunia, Nabi datang berangkat mau mendoakan dia. Umar berangkat duluan, takut-takut Nabi jadi mendoakannya. Pas datang ke sana, ya Rasulullah, limadha tusalli ala hadal munafik? Jaliun nifaq khabith, ini orang munafik jelas-jelas kotor ya Rasulullah. Karena Allah melarang engkau untuk tidak mintakan ampun untuk dia. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falay yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billah wa rasulih wallahu la yahdil qauma fasikin. Silakan mintakan ampun atau tidak. Kalau seandainya engkau mintakan ampun untuk orang-orang munafikin sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Kan gitu ya Rasulullah. Wahai Umar, bukan Allah melarang aku untuk memintakan ampun, tapi Allah ini membatas sampai 70. Kalau sampai 70 ini mintakan ampun atau tidak, silahkan. Sampai 70 tidak akan diampuni. Demi Allah, wahai Umar, aku akan mintakan ampun kepada Allah sampai 100 kali supaya diampuni oleh Allah SWT. Bayangkan Pak, itu. Kita baru orang jelek sedikit kepada kita, subhanallah, habis-habisan tidak mau bertemu seumur hidup sekalian. Tapi Nabi dihianati sekalian, didolimi sekalian. Sampai anaknya pun ikut marah, sampai mau dibunuh sama anaknya Nabi. Jangan. Sampai meninggal dunianya pun Nabi, sebelum ada larangan dari Allah, mau nyolatin dia, mau mendoakan dia, mau masukkan kubur oleh Rasulullah SAW. Baru turun ayat Al-Quran, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Jangan kau salati Muhammad dan jangan kau berdiri dalam kuburnya untuk mendoakan, sebab jelas mati dalam keadaan kafir. Baru Nabi berangkat sekalian. Ini bagaimana jasa Nabi kepada umat sekalian. Maka kita ini bersyukur kepada Allah SWT. Dijadikan orang mukmin, dijadikan orang muslim, syukur kepada Allah. Nikmat yang besar sekalian. Nikmat yang tidak ada bandingnya sekalian. Nikmat hidayah sekalian. Ini wajib dan syukur kita kepada Allah SWT. Sehingga ulama katakan, nikmat ini ada dua sekalian. Ada pada umumnya, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad adalah nikmat wujud kita sekalian. Wujud kita ini nikmat. Mata sudah dari dalam sekalian. Hidung sudah dari dalam. Tangan sudah ada, telinga sudah ada, kaki sudah ada. Ini kita ini Bapak kita tidak pernah menciptakan kita. Dan menggambar kita pun belum pernah sekalian. Pas tahu-tahu kita lahir dengan keadaan sempurna. Letaknya mata sempurna. Letaknya hidung sempurna, indah, pantas, tepat. Ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, kenapa kamu tidak mau ibadah kepada Allah? Allah sudah menciptakan kamu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah ciptakan kamu, disempurnakan, diidealkan. Tidak perlu disepuring, dibalansin, itu sudah sempurna. Kesini segini, kesini segini, sudah sempurna. Indah manusia ini. Nikmat wujud saja belum kita bisa syukur sekalian. Jarang orang ini kumpul untuk apa? Syukuran. Syukuran apa? Mata masih bisa melihat, jarang sekalian. Tapi kalau seandainya orang sudah tidak bisa melihat 3 tahun, kemudian dioperasi bisa melihat lagi, baru syukuran sekalian. Baru orang syukuran itu. Orang misalkan bisa napas, Pak kumpul kita bersyukur. Syukur apa? Saya masih bisa bernapas Pak. Baru sudah jantung, nah begini dioperasi, saya syukur sekarang bisa napas lagi, enak. Baru syukur. Orang kita kalau kita ini mengeluarkan 1 atau 2, ini istilah kencing ya. Itu doanya pun Bapak sekalian itu nikmat. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran itu. Kalau tidak ada bantuan Allah tidak bisa sekalian. Jarang syukur sekalian. Tapi kalau sudah mengempet, nah baru dioperasi ada batu segini, syukuran sekalian itu. Baru sudah semuanya ini
Ditutup oleh Allah, terasa itu nikmat. Nikmat napas terasa bagi orang yang sakit napas. Nikmat mata terasa bagi orang yang terasa sakit mata. Maka ulama hikmah mengatakan, yang kata-katanya menyentuh, malam yakbal alallah bimula topatil ihsan qayyadallah alaihi bisalasilil imtihan. Siapa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah, siapa orang yang tidak taat kepada Allah, dengan diberi nikmat oleh Allah tidak mau taat, maka Allah akan giring dengan rantai-rantai musibah supaya menghadap kepada Allah SWT. Kalau tidak mau taat dengan nikmat, maka Allah akan giring dengan rantai musibah supaya taat kepada Allah SWT. Ini nikmat ijad sekalian. Nikmat wujud. Alam naj'al lahu ainain, walisana wa syafatain, wa hadainahun najdain. Nikmat dari Allah. Dua nikmat imdad. Nikmat diberi bekal oleh Allah. Beri rumah, beri mobil, beri perusahaan dan sebagainya. Tapi maaf, orang banyak bersyukur mengenai nikmat imdad sekalian. Tapi jarang bersyukur mengenai nikmat ijad sekalian. Kenapa? Sebab semuanya punya. Mata orang lain juga punya. Hidung orang lain juga punya. Kalau mobil orang lain tidak punya semuanya. Kalau rumah tidak punya semuanya. Tapi adakah orang yang berani ini mobil tapi mata dicabut dua? Enggak berani sekalian. Ini nikmat semuanya sekalian. Yang paling nikmat, yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam sekalian. Sehingga Imam Malik mengatakan, orang ini mati meninggal dunia itu tanpa la ilaha illallah atau suul khotimah, asbabnya tiga. Satu, tidak syukur akan dijadikan orang mukmin dan muslim. Yang kedua, tidak pernah takut dicabut Islam dan iman di hatinya. Yang ketiga, suka punya sifat dolim sesama muslim. Itu rata-rata dari tiga sifat ini dia dicabut, keluar di dunia tanpa la ilaha illallah. Maka semakin orang mendalam imannya kepada Allah, semakin banyak takut dicabut iman sekalian. Sebab kita ini, ulama katakan, kalau kita belum duduk-duduk di surga, jangan tenang-tenang. Kalau kita belum duduk-duduk surga, jangan tenang-tenang. Sebab belum tahu nasib kita. Kita belum punya tiket surga. Supaya kita ini, subhanallah. Bahkan dalam urusan agama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Bagaimana takwa? Haqqa tuqatih, sehabis sampai mentok takwa kamu. Kalau ditanjakan itu sampai gigi satu, enggak sampai didorong. Kalau panjat pinang itu sampai jatuh, sampai tidak bisa manjat lagi. Dalam takwa haqqa tuqatih sampai habis. Wala tamutunna illa wa antum, dan kamu jangan mati kecuali kamu muwahhidun, membawa tauhid, membawa agama, amalan agama yang benar, membawa tauhid. Ini kata ulama, ini ayat isyarah kalau kita sudah dalam agama, sudah haqqa tuqatih, sudah capek dalam agama, sudah capek dalam agama, ada harapan mati membawa iman dan Islam sekalian. Sebab haqqa tuqatih lafaznya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab kita tidak tahu mati kapan. Maka Abu Hurairah mengatakan, siapa orang yang belum pernah capek dalam agama, yang belum pernah merasa letih dalam agama, belum pernah capek-capek dalam agama, dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan cacat tubuhnya sekalian. Nabi sudah capek, sahabat sudah capek sekalian dalam agama. Saudara yang mulia, maka kita ini syukur kepada Allah SWT. Syukur nikmat ijad, syukur nikmat imdad. Amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Syukur semuanya kita. Gunakan syukur ini. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi minasam'i wal basari ila ma khuliqalah. Mata gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Tangan gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Uang gunakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak nafsu. Itu syukur namanya sekalian. Kalau tidak digunakan dengan sesuai dengan kehendak Allah, maka namanya kufur nikmat Allah SWT. Nabi Sulaiman syukur, Nabi Dawud syukur, bahkan Allah syariatkan, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur."
Coba kamu beramal seperti amal keluarga Nabi Daud. Nabi Daud ini punya keluarga banyak. Dia membagi keluarganya 24 jam ini dibagi semuanya, anak-anaknya dibagi. Tidak ada 24 jam dari 24 jam dari satu hari satu malam, kecuali ini di antara keluarga, istri, anak ini ada di jam itu yang menghadap kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah. Jadi bagi shiftnya ini bagian malam ini bagian jam ini bagian siang, bagian pukul sekian. Jadi 24 jam tidak ada yang kosong waktu di antara anak-anak Nabi Daud menghadap kepada Allah SWT. Maka i'malu ala Dawud syukra. Coba kamu beramal syukur seperti syukur keluarga Nabi Daud. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang biasa syukur kepada Allah SWT. Jarang kita ini tiap malam apa-apa aja. Nggak ada yang membagi, bapak pukul sekian, nanti mamah pukul sekian, anak pukul sekian. Nggak ada apa. Jarang sekali. Paling juga bapaknya di atas nonton TV, anaknya di bawah PS, paling begitu sekalian. Shiftnya itu. Tapi jarang ini amalan seperti itu. Bagaimana akan menghadiri? Dulu zaman Nabi tidak ada pesantren sekalian. Zaman Nabi nggak ada pesantren. Tapi semua sahabat datang taklim kepada Nabi. Maka sahabat pulang kepada sahabiah menyampaikan wahyu yang datang kepada Nabi, disampaikan kepada istrinya, disampaikan sampai dari rumah-rumah keluar ulama sekalian. Apa sebab? Sebab ini hidup amalan. Di masjid, di rumah hidup amalan. Maka al-bait alladzi yuqra'u fil Qur'an, rumah yang dibaca Al-Qur'an, katsura khairuhu, akan banyak kebaikan rumah. Wa qalla syarruhu, sedikit kejelekan rumah. Wa wasa'allahu ala ahli, dan rumah meskipun kecil kalau diadakan amalan agama dan hidup makmur dengan amalan agama, maka meskipun kecil rumah terasa puas oleh ahli penduduk rumah tersebut. Wa hadaratil malaikatu, dan malaikat datang membawa rahmat ke rumah tersebut dan setan jauh dari rumah tersebut. Tapi sebaliknya kalau misalkan rumah hebat dan canggih misalkan, tidak ada sampai insurnya itu dari luar negeri misalkan, tapi kalau tidak ada amalan agama, tidak ada bacaan Al-Quran, dibalikan dari yang tadi, sedikit kebaikan rumah tersebut, banyak kejelekan rumah tersebut. Dan juga meskipun besar itu rumah, sempit terasa oleh penduduk rumah tersebut. Bahkan yang ada malaikat jauh dari rumah tersebut, setan beranak dan bercucu di sana dan makan tidur di sana. Syukur bagi keluarga. Bahkan Nabi Daud pernah dinasihati oleh ibunya, wahai Daud, kamu jangan banyak tidur malam, sebab orang yang banyak tidur malam akan menjadi waris kepada dia miskin di akhirat nanti. Kalau kita ayat Al-Quran sudah tahu semuanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Kenapa mereka ini enak di surga? Kanu innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Sedikit ahli surga ini amalannya apa? Mereka ini di surga mengambil seenaknya pemberian dari Allah. Apa seenaknya itu? Ya seenaknya. Keinginan, kenikmatan yang dirasakan oleh mata, kenikmatan yang diserahkan oleh telinga. Semuanya ada di sana. Kenapa memang senang-senang di surga itu? Amalnya apa? Innahum kanu qabla dzalika musinin. Sebab di alam dunia mereka dulunya telah berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit waktu malam dipakai tidur. Sedikit waktu malam dipakai tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur sudah menangis di hadapan Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, punya harta ada hak bagi orang yang minta dan orang yang tidak minta. Kadang-kadang orang ini istiqomah tahajudnya, istiqomah berjamaahnya, tapi mudawamah kikirnya nggak bisa sekalian. Ada orang ini jadi dermawan bagi ini bagi itu, tapi kepada Allah tidak ada hubungan, masjid tidak kenal sekalian. Ini amalan dengan Allah, amalan dengan manusia. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, itu dengan Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, itu dengan Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Ada harta, ada jatah bagi orang lain. Itu gunakan oleh kita, umur kita. Gunakan oleh kita harta kita. Gunakan, kata ulama, umur kita untuk agama Allah. Waktu kita untuk agama Allah.
Harta kita kalau dapat mati untuk agama Allah. Nah, kalau tidak tetap umur akan habis tapi di luar agama. Harta akan ditinggalkan di luar agama. Dan juga kita ini kalau tidak badan kita duluan, harta kita yang duluan. Kalau kita tidak istri duluan, kita yang duluan. Satu saat akan berpisah. Tapi bagaimana kita dengan istri dan anak kita bersatu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi cita-cita kita sekalian. Supaya wujud Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Hanya kita ini jangan sampai jadi orang kaya seperti Qarun. Harus seperti Nabi Sulaiman. Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada lagi setelah aku. Dia diberi kerajaan, subhanallah, wa akharina muqarranina fil asfad. Setan-setan itu diikat, dipancu-pancu. Jin-jin itu diikat oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman kendaraannya pakai angin, guduha syahr warwaha syahr. Terbangnya itu Nabi Sulaiman, kalau kita ini 1 bulan cukup Nabi Sulaiman sampai duhur. Tambah lagi 1 bulan kita cukup Nabi Sulaiman sampai maghrib. 1 hari kita 2 bulan berjalan. Kendaraannya seperti itu. Ditundukkan angin tapi rukhoan haitsu asab. Tapi anginnya bisa direm kemana saja dia ingin berangkat. Dan di mana saja dia ingin berhenti. Subhanallah. Sampai ini ceritanya panjang sekalian. Dia punya burung namanya hudhud. Ini hudhud ini subhanallah lebihnya burung ini Nabi Sulaiman. Bisa melihat air di bawah tanah. Kita gak bisa melihat air di bawah tanah, gak bisa. Tapi hudhud ini bisa melihat air di bawah tanah. Jin bisa menggali tanah tersebut, tapi tidak tahu air di bawah tanah. Maka sungguh orang sangat keliru kalau minta pertolongan kepada jin. Falamma qadaina 'anil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Ternyata jin Nabi Sulaiman maut itu meninggal dunia, tidak tahu jin. Kalau memang jin tahu kepada para gaib, tentunya tidak akan terus kerja sekalian. Ternyata baru jatuh, oh baru kata jin, ternyata sudah dari dulu berarti meninggalnya itu. Nah, jin tidak tahu gaib sekalian. Kalau memang tahu itu harus tahu di bawah tanah ada air. Jin tidak tahu, tapi Allah memberikan lebih kepada burung hudhud, bisa tahu di bawah tanah ada apa? Ada air. Gitu. Sehingga kerajaan seperti itu. Apabila Nabi Sulaiman berangkat tidak perlu bawa aqua, memang saat itu belum ada aqua. Cukup panggil, sudah lapar, sudah dahaga. Jin ke sini, hudhud ke sini. Di mana ada air? Langsung paruhnya ini langsung digali oleh jin, tidak beberapa hari, tidak boleh begini-begini, dia langsung datang. Tunduk sekalian. Sampai itu ceritanya panjang sekalian, ini terlalu malam. Sampai diutus, ini burung ini subhanallah laporan. Pas Nabi Sulaiman sudah dahaga dan lapar sekalian, ini mau minum tidak ada air, mana? Maliyala arahudud amkana minal ghaibin law adzibannahu adaban syadida aw la adbahannahu ala ya'tiyani bisultanin mubin famakatha ghairu ba'inin faqala hattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'i yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana syaitanu a'malahum fasaddahum an sabil fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa tu'linun Allahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Kenapa si hudhud tidak ada? Apakah saya salah lihat? Apakah memang si hudhud tidak ada? Lau adibannahu adaban syadida. Kalau seandainya tidak hadir saat ini, aku akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Binat firish, dicabut bulu-bulu yang besar atau yang tebal-tebal. Oh, la adbahannahu, kalau tidak mau saya sembelih aja. Aw ya'tiyani bisultanin mubin, atau aku bisa tidak menyembelih dia atau tidak menyaksikan dia, asal dia datang membawa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pas datang ternyata hudhud, dari mana kamu? Saya ini barusan ahattu bimalam tuhit bih, aku sudah berputar-putar, aku tahu kepada tempat yang kau belum tahu. Wajituka, barusan aku datang kepada engkau min saba'im bin abi yakin, dari negeri Sabah dengan berita yang bisa dipertanggungjawabkan benarnya. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan, aku menemukan seorang wanita tamlikuhum, jadi penguasa, jadi ratu. Wa utiyat min kulli syai', dan kekayaannya serba ada. Walah arsyun adim, dan dia punya aras, punya sarir, punya ranjang yang sangat besar. Sehingga dalam tafsir Jalalain ini wallahu alam diterangkan itu kalau diukur dengan meteran sampai itu ranjang yang dibuat dari emas ini 40 kali 30 kali 20 itu.
Besar itu, arsyun adim, arsy itu ranjang di sana. Hanya kata Hud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Hanya dia cantik dan dia kaya, dia pintar, tapi sayang. Kenapa? Dia tidak sujud kepada Allah. Jadi kalau Hud ini melaporkan dia tidak sujud kepada laporan oleh Sulaiman supaya Sulaiman mendakwai ke sana. Kalau kita melihat orang tidak sholat sujud kepada Allah, masa kok kalah sama Hud gitu? Kita pikir, Hud tolong Nabi Sulaiman di sana. Singkat cerita, qala sanantur asadaqtan kunta minal kadzibin. Wahai Hud, mungkin kau dusta, takut disembelih. Mungkin. Apakah memang kau benar? Idhab bi kitabi hadza, bawa suratku ini. Fa'alqil aim, coba sampaikan kepada Bilqis dan masyarakatnya. Tapi kamu sudah menyampaikan surat ini dari negeri mana Pak? Palestina ke negeri Sabah ke Yaman. Jauh itu ribuan kilometer. Summa tawalla anhum, jangan dulu pergi ke sini. Coba perhatikan, kamu tunggu dulu bagaimana jawaban mereka. Nabi Sulaiman langsung membaca surat. Min Sulaiman ibni Daud ila mamlakati Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dari Sulaiman bin Daud ila mamlakati Bilqis kepada kerajaan Bilqis. Allah ta'alu alayya. Kamu jangan takabur kepadaku. Cepat-cepat bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah ta'alu alayya. Satu mengajak kepada akidah, iman kepada Allah. Waktu nusyus. Cepat-cepat kamu masuk Islam. Stempel langsung dibawa oleh Hud. Ini Hud subhanallah pinter. Kalau pakai manusia kan harus pakai lewat ajudan dulu, repot sekalian ini. Ini langsung cari tempat-tempat, Allah, itu tak bolong-bolong segitu, ventilasi, bus. Itu Bilqis sedang duduk-duduk begitu, langsung pluk surat di depan dia itu. Kaget, tapi dia tidak lari, begitu nunggu seperti manusia, nunggu. Mundur sedikit, hormat. Aduh, dilihatnya juga ini pas dibuka bergetar jantungnya sekalian. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman nih. Isinya bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itu baru membaca surat sudah bergetar. Kenapa? Itu burung sudah bisa diperintah. Tidak ada adab-adab seperti itu. Kalau burungnya sudah seperti itu, bagaimana yang menyuruhnya gitu? Menunjukkan itu pendidiknya, ya siapa itu, di balik itu siapa? Qalat ya ayyuhal mala, aftuni fi amri, coba aku berikan masukan jawaban. Ma kuntu qati'atan amron hatta tasyadun. Aku tidak akan memutuskan jawaban sebelum kau memberikan persaksian atau masukan. Maka kata masyarakat Ratu Bilqis bagaimana? Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu basin syadid wal amru ilaiki panduri madza ta'murin. Kita aja sudah serang aja lah katanya, kan Sulaiman raja. Kita kuat-kuat. Kalau masalah berantam dan perang bagian kami katanya. Tapi masalah memutuskan perkara, engkaulah silakan apa perintah kepada kami. Ini kata Bilqis, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja apabila maju kerajaan yang lain masuk, suka tatanan hidup ini dirusak. Bahkan bukan sekedar dirusak, wa ja'alu a'izzata ahli adillah. Orang terkemuka, orang yang termulia di tempat tersebut, negara tersebut akan dibuat hina oleh penjajah yang datang. Kalau Sulaiman raja, kita dijajah bahaya. Tapi saya tidak tahu apakah Sulaiman itu raja apa nabi. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin panadiratum bima yarjiul mursalun. Tapi saya akan cek Sulaiman apakah dia raja, apakah dia nabi. Bagaimana? Disokong oleh saya. Emas, dibuat emas Pak. Ada yang mentafsirkan ini Ibnu Abbas. Supaya menguji gitu dengan disokong emas ini apakah dia seorang nabi, seorang raja. Kalau disokong nerima, berarti dia raja. Kalau disokong tidak terima berarti dia nabi. Hanya dibuat cetakan emas dibentuk seperti ubin begitu. Mau dikirim Nabi Sulaiman, kalau terima berarti raja, gampang. Serang aja gitu kalau zaman sekarang. Kalau nabi tidak akan menerima. Baru Hud pulang. Ini kerajaan Pak ini. Pulang, laporan. Bagaimana Hud? Sekarang sudah musyawarah, akhirnya akan mengecek engkau apakah seorang raja sebagai nabi. Apakah seorang raja, apakah seorang nabi. Bagaimana? Dia akan datang kepada engkau dengan membawa santunan ataupun nyokong lah, bukan santunan. Nyokong dengan apa? Dengan emas. Kalau sekarang ke 1000 lah dari tehal. Emas 1000 berbentuk tehal. Kalau kita ini dengan 1 tehal pun sudah tidak bisa ngomong ya. Gimana? Oh gampang, jin ke sini. Maka jin kumpulkan, manusia ke sini. Itu jin di laut, di mana aja, di gunung, bawa emas berseberapa pun, simpan di perjalanan. Itu Bilqis ke sini, utusannya
sejauh 7 parsa. 7 parsa ini 35 kilometer. Perjalanan harus ditutup itu jalan bukan dengan aspal, dengan emas. Itu kerajaan Mas. Itu diangkat di tangan, itu emasnya diinjak sekalian. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiduna bimalin. Pas datang itu utusan satu jubirnya itu, apakah kamu akan nyokong kepada saya dengan harta segini? Fama atani Allah khairum mimma atakum. Ini kenabian dan kerajaan yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang dibawa engkau kepadaku. Irji ilaihim, bawa lagi ke mereka, oleh kamu sekalian ke sana. Pulangkan ke Bilqis. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum bihamba. Kalau seandainya kamu ini tidak iman, aku akan kirimkan pasukan kepada Bilqis tersebut. Laki balahum biya yang tidak tanding. Lanukhrijannahum adillatan, dan aku akan usir mereka dari negaranya dengan keadaan hina. Wahum sagirun. Ceritanya ini, singkatnya akhirnya disembarakan oleh Nabi Sulaiman siapa yang sanggup mengangkat singgasana atau sarir tadi. Siapa di antaranya? Maka kata jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup 6 jam lah sebelum kau selesai menghukumi. Apa jadi hakim yang dikhianati dan sebagainya. Kata Nabi Sulaiman, 6 jam terlalu lama katanya. Maka qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Maka ada seorang anak buah Nabi Sulaiman yang diberi oleh Allah Ismul A'zam. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarbuk. Tolong kau lihat dulu sebentar ke atas, aku akan berdoa kepada Allah. Langsung berdoa dengan Ismul A'zam. Maka itu dalam satu riwayat dikatakan dibawa itu singgasana Bilqis di bawah tanah oleh malaikat langsung di depan Nabi Sulaiman sekalian. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu, pas kelihatan di depan Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua bisa ditundukkan oleh Allah kepadaku, Bilqis dan sebagainya, dan aku mempunyai orang yang dijabah doa itu, semuanya ujian Allah kepadaku untuk aku bisa syukur atau tidak. Jadi orang diberi kekayaan, diberi jabatan, semuanya ini tinggal nanya, aashkuru am akfur. Bisa syukur gak kepada Allah SWT? Ini mudah-mudahan kita bisa syukur kepada Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini fadl Allah kepadaku. Jadi kita sandarkan bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, ini fadl Allah kepadaku. Maka punten, maaf Pak, ada ulama besar punya anu, pas tamu datang ke sana sudah disimpan di depan rumahnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Mungkin supaya ulama ini banyak uangnya, misalkan sudah ditunjukkan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya syukur kepada. Kalau si Qarun bukan, Qarun yang bahana. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu Qarun. Saya bisa begini hebat itu tidak ada hubungan dengan doa Musa, enggak ada. Ini dikarenakan ala ilmin, ini dikarenakan aku punya ilmu, jenius dan bisnismen aku ini. Tidak ada hubungan dengan Rob Musa, enggak ada, aku pinter lah. Jadi dia menyandarkan kehebatan ilmunya sendiri, sedangkan Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi. Itu orang yang beriman kepada Allah, la haula wala quwata. Dia sandarkan kepada Allah, kepada para Allah, kepada rahmat Allah, kekuatan Allah. Tapi orang yang tidak iman kepada Allah, dia mengatakan hadza innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini, kaya begini dikarenakan aku punya ilmu dan hebat aku. Itu tipe Qarun seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini, saya yang berbicara dan juga Bapak yang mendengarkan, semuanya para pemimpin, para tokoh semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, dan nanti disatukan dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Itulah Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup segitu ya Pak ya? Kita berdoa Pak ya. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana Rabbana dhalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أهل القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك جنة ما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.